Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa mata kuliah interdisipliner pendidikan musik. Bertemu lagi dengan saya, staf pengajar di Prodi Pendidikan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ya. Pada kali ini saya akan memberikan pemahaman tentang bidang ilmu pendukung dalam mata kuliah interdisipliner pendidikan musik. Jadi dalam mengaplikasikan interdisiplin dalam pendidikan musik dibutuhkan pemahaman ilmu pendukung serta konsep atau teori yang aplikatif dalam permasalahan pada objek material ya yang nanti akan kalian kupas ke depan. Salah satu dari pemahaman ilmu pendukung itu adalah ilmu filsafat ya. Kita akan coba kupas bersama apa itu filsafat ya. Secara etimologi atau asal-usul kata, filsafat berasal dari bahasa Arab ya, yang dimana berasal dari kata falsafah ya, dan juga ada dari bahasa Yunani, ya, filosofia. Ya, secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu philien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan ya. Dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta akan suatu kebijaksanaan. Di sini bisa diartikan secara lebih luas bahwa filsafat itu adalah ilmu pemahaman logika di mana seorang akan bisa memikirkan sebuah keadaan atau suatu objek dengan lebih mendalam ya, difahami dengan mendalam secara bijaksana. Itu. Filsafat mencoba kita untuk bisa berpikir kritis ya, dalam artian bahwa suatu permasalahan atau suatu objek yang kalian pikirkan akan bisa diruntut lebih mendalam. Ya. Jadi kalian akan timbul sebuah kebijakan-kebijakan tertentu ya dalam memahami apa itu objek yang akan kalian teliti nanti di pemahaman berikutnya. Nah, dalam ilmu filsafat ada 3 pemahaman dasar sehingga suatu objek dapat dikategorikan dalam pemikiran ilmiah. Dasar yang pertama adalah dasar ontologi, dasar yang kedua adalah dasar epistemologi, dan dasar yang ketiga adalah aksiologi. Ya. Yang pertama, ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos yang berarti ilmu ya. Jadi suatu bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu ya. Sehingga sesuatu itu bisa dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua adalah epistemologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem ya. Berarti pengetahuan dan logos berarti pemikiran. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah pemahaman aksiologi, berasal dari kata aksios yang berarti nilai, ya, dan logos yang berarti pemikiran atau pengetahuan atau ilmu. Jadi aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Nah, seperti apa 3 pemahaman dasar filsafat ini diterangkan, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, dengan lebih mendalam. Terima kasih, kiranya itu pembahasan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saga Fawzata Afkia, salah satu staf pengajar di Prodi Pendidikan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
Pada kali ini dalam mata kuliah interdisipliner pendidikan musik, pertemuan berikutnya saya akan bahas 3 dasar pemahaman filsafat seperti yang sudah saya terangkan secara simpel dalam pertemuan sebelumnya, di mana dasar filsafat ilmu itu terdiri dari 3 struktur ya. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi ya. Kita akan coba pahami dulu dari yang pertama yaitu ontologi. Jadi ontologi adalah suatu pemahaman tentang apa yang ingin kita ketahui ya, seberapa jauh kita ingin tahu ya. Ontologi membahas tentang teori segala sesuatu ya, tentang ada, tentang kata ada ya. Jadi ontologi adalah suatu cara pemikiran kita dalam ilmu filsafat untuk mengetahui hakikat segala sesuatu. Ya. Jadi hakikat segala sesuatu bisa kita ketahui melalui pemahaman ontologi itu. Nah, untuk mendefinisikan segala sesuatu itu, secara sederhana kita bisa menggunakan panca indera kita. Ya. Jadi untuk melihat benda atau melihat fenomena tertentu kita bisa menggunakan panca indera kita. Kita bisa melihatnya, lalu kita deskripsikan, kita bisa mendengarnya, lalu kita deskripsikan, kita rasakan, kita raba. Jadi pokoknya semua tentang hal yang kita ketahui melalui panca indera. Di situ maka kita akan bisa memahami bentuk dari segala sesuatu, hakikat dari segala sesuatu ya. Maka disebut pemahaman ontologis. Nah, yang kedua adalah pemahaman epistemologi ya. Itu membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu ya. Objek tertentu yang dimaksud adalah yang tadi sudah didefinisikan secara ontologis ya. Terus yang langkah berikutnya adalah mempelajari teori tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. Jadi epistemologi adalah ilmu pengetahuan yang melingkupinya, yang melingkupi objek tertentu ya, yang melingkupi pemahaman ontologis itu. Jadi sebuah objek tertentu kita bisa definisikan atau kita bisa refleksikan melalui ilmu pengetahuan yang melingkupinya. Gitu. Jadi hakikat segala sesuatu bisa kita pastikan itu secara ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga adalah elemen aksiologi. Setelah dibahas secara ontologis dan epistemologi, aksiologi dia membahas nilai kegunaan pengetahuan. Ya. Dengan cara mempelajari teori tentang nilai. Jadi setelah kita bisa mendefinisikan segala sesuatu secara ontologi, terus berikutnya secara epistemologi, kita juga harus bisa mendeskripsikan hal tersebut secara aksiologi, yaitu pemaknaan tentang nilai. Nilainya apa itu terhadap kehidupan umat manusia. Ya. Dari situ, maka segala sesuatu dapat kita definisikan secara ilmiah. Ya. Jadi, filsafat 3 dasar pemahaman filsafat ini adalah untuk memahami segala sesuatu atau objek itu secara ilmiah. Yang pertama secara ontologi, yang kedua secara epistemologi, dan yang ketiga secara aksiologi. Nah, dalam paradigma interdisiplin, 3 dasar pemahaman filsafat tersebut dapat digunakan untuk meninjau material pendidikan musik. Ya. Spesifikasi pembahasan dalam interdisipliner pendidikan musik. Dalam 3 kaidah yaitu pendidikan musik dinilai melalui hakikatnya. Terus yang kedua, pendidikan musik dinilai melalui teori dan pengetahuannya. Terus yang ketiga, pendidikan musik dilihat melalui atau ditinjau melalui nilai yang didapat di dalamnya. Yang pertama ini adalah secara ontologis, yang kedua secara epistemologis, dan yang ketiga adalah secara aksiologis. Seperti itu ya. Kiranya begitu penjelasan saya dalam
pemahaman 3 dasar filsafat. Semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saka Fauzata Afkia di mata kuliah interdisipliner pendidikan musik ya. Salah satu mata kuliah yang diajarkan di Prodi Pendidikan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dalam mata kuliah tersebut, bab berikutnya yang akan kita pelajari adalah pemahaman dari ilmu sosiologi ya. Sosiologi secara etimologis atau kembali secara asal-usul kata berasal dari kata socius ya, bahasa Latin yang berarti teman dan logos yang berarti ilmu dari bahasa Yunani. Jadi secara harfiah sosiologi adalah studi ilmu pengetahuan mengenai perilaku sosial dan kelompok manusia. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia tersebut di dalam masyarakat ya. Jadi nanti kita bisa pelajari bahwa sosiologi itu berperan penting dalam pemahaman kemasyarakatan ya, atau ilmu tentang kemasyarakatan. Adapun salah satu filsuf Auguste Comte ya, ahli filsafat Prancis, dalam bukunya A Course of Positive Philosophy, istilah sosiologi disarankan sebagai nama dari suatu disiplin yang dipelajari ya, masyarakat secara ilmiah. Nah, ini dimunculkan oleh Auguste Comte, ilmu sosiologi tersebut. Adapun filosofi yang lain, Émile Durkheim, ilmuwan sosial Prancis, berhasil melembagakan sosiologi sebagai disiplin ilmu akademis. Émile memperkenalkan pendekatan fungsionalisme yang berupaya menelusuri fungsi sebagai elemen sosial, sebagai pengikat sekaligus pemelihara keteraturan sosial. Ya. Jadi Émile Durkheim ini membawa pemahaman teori fungsionalisme, ya, di mana menggambarkan bahwa masyarakat adalah sebuah struktur elemen ya, yang satu sama lain saling berkaitan dan memelihara sebuah keteraturan. Nah, dalam hal ini, apakah pemahaman sosiologi bermanfaat dalam pendidikan musik, dalam kaitannya pemahaman interdisipliner? Tentu saja nanti kita dapat diskusikan dan kita tinjau ya, di mana pendidikan musik ada dalam lingkup masyarakat di dalamnya. Jadi terpaut pada konteks-konteks yang ada di dalamnya. Nanti akan kita pelajari ke depan bahwa salah satu teori yang akan saya kedepankan yaitu teori dari Émile Durkheim, untuk mengupas pendidikan musik dalam konteks kemasyarakatan ya. Jadi pendidikan musik dalam sebuah lembaga yang satu sama lain memiliki keteraturan elemen di dalamnya. Ya. Itu teori tersebut disebut teori fungsional struktural ya, yang dikedepankan oleh Émile Durkheim. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sosiologi juga bermanfaat dalam mengupas sebuah masalah-masalah dalam pendidikan musik. Dalam kaitan interdisipliner, di situ bahwa pendidikan musik dapat dikupas melalui pisau bedah pemahaman sosiologi. Dalam diskusi mendatang kita akan coba memperdalami hal tersebut. Kiranya seperti itu pembahasan kali ini. Kita akan tindak lanjuti dalam diskusi ruang kelas ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.